Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Sarahnya kemana? Maaf ayah, Sarah bilang dia ada janji sama temennya. Kenapa anak itu jadi berubah ya? Saya nggak paham. Ini bukan soal Sarah lepas hijab, tapi apa? Sarah gak mau sholat. Astagfirullahaladzim ya Allah. Separah itu? Jika saya ngaji, dia bilang kuping sakit. Ya Allah. Oh, astagfirullahaladzim. Aku udah bilang sama Hardi kalau aku hamil, Mas. Ya nggak apa-apa. Bagus kan? Kamu biasa aja. Ya, aku mesti gimana? Ya, terus aku harus hidup dengan kepura-puraan gitu? Ya iyalah, harus itu. Supaya rencana kita bisa berjalan dengan lancar. Mas, aku tuh mau menikahnya sama kamu. Aku mau hidup sama kamu, bukan sama orang lain. Ini tuh anak kita, Mas. Anak aku sama kamu. Kamu harus melahirkan bayi itu. Dan Hardi harus tetap tahu kalau itu adalah anaknya dia. Sampai nanti dia memberikan semua hartanya ke anak itu. Lalu kamu tinggalin Hardi. Dan setelah itu kita bisa hidup sama-sama. Setelah aku melahirkan, aku akan minta cerai sama Hardi. Biar aja bayi ini Hardi sama orang tua aku yang ngurus. Ya, kita bisa pikirkan soal itu nanti. Yang penting, kamu harus bisa cariin aku uang sebanyak yang aku mau. Apapun akan aku lakukan buat kamu, Mas. Kamu gak akan bisa lepas dari aku, Sarah. Kamu adalah abdiku. Saya melihat itu bukan Sarah. Maksud Mahardi? Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau gitu, Hardi coba cari tahu. Nanti ayah juga akan membantu bicara sama Sarah ya. Ya, Pak. Coba Hardi ajak Sarah untuk ke pengajian. Ya, ajaknya pelan-pelan aja, Nak. Baik, Bu. Ya, sabar ya, Nak. Manusia itu memang kadang-kadang ada pengaruh, Neng. Bisa pengaruh dari lingkungan, bisa juga pengaruh dari alam sekitar, bahkan juga bisa pengaruh daripada yang namanya setan sama iblis. Iya, makanya hati-hati, terutama perempuan-perempuan begini nih, cakep-cakep begini nih. Yang namanya pengaruhnya mah ini banget. Pokoknya hati-hati dah pesan Umi mah. Umi, mohon maaf. Ngapa, Nak? Fatima mau nanya. Ngapa tuh? Kalau kita diguna-guna, Iya. dalam artian diguna-guna oleh cinta atau apa gitu Umi, dan kita melakukan hal yang di luar kesadaran kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita, Umi? Cie, udah nanya-nanya soal cinta. Berarti udah mulai jatuh cinta ya? Umi mah kagak ngelarang, namanya cinta itu anugerah dari Allah kok. Wajib kita syukuri. Cuma kalau Neng tadi nanya apakah Allah kira-kira mau memaafkan kesalahan apa itu orang yang diguna-guna itu, ya kan? Kan Umi udah bilang Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu cinta kepada orang yang taubat dan Allah cinta kepada orang yang bersih. Mudah-mudahan kita jadi orang yang taubat dan mudah-mudahan kita jadi orang yang bersih. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Umi, terusin lagi dong ceritanya. Terus? Siapa tahu kan cerita tentang kehidupan Sarah ini bisa menginspirasi Aisyah, Fatimah, jamaah-jamaah semua yang ada di sini. Gitu loh. Pembelajarannya kalau kita pengen jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah, pegang kunci yang 4. Ya kan? Yang tadi udah Umi jelasin tuh. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Begitu sayang ya.
sekarang dengerin lagi ya kelanjutan cerita jamaah saya almarhumah yang namanya Sarah ya. Masih penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran kan? Ah, dengerin aja ceritanya bagaimana kelanjutannya. Sok, mangga. Astagfirullahaladzim, Sarah. Kamu bukan saja berani menentang perintah ayah, ibu, serta suami kamu. Tapi kamu juga sudah berani menentang perintah Allah. Ayah, saya itu cuma nggak pakai hijab sama gamis, bukan menentang Allah. Sarah, dari kecil kamu itu sudah berhijab. Sekarang kamu lepas hijab kamu. Kamu lepas gamis kamu. Dan kamu pamerkan aurat kamu. Kamu itu sudah bikin aib. Ayah ini seorang ustadz. Kenapa sekarang kamu nggak ngaji, nak? Nggak sholat, nak? Ibu, saya ini udah gede, bukan anak kecil lagi. Jadi mau saya ke surga, mau saya ke neraka, ibu nggak harus ngatur-ngatur saya. Itu bukan urusan ibu. Sarah, gak boleh bicara seperti itu. Ya diam kamu. Kurang ajar kamu. Sabar ayah, sabar. Kita serahkan aja sama Allah ya ayah. Kita serahkan sama Allah. Sarah, ayah tidak pernah takut kehilangan kamu. Kalau kamu masih tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, haram bagi kamu untuk menginjak rumah ini dan mendatangi rumah ini lagi. Pergi kamu. Subhanallah ayah. Ayah jangan bicara seperti itu ayah, jangan. Dan kamu baru menikah sama Hardi 2 bulan. Tapi kamu sudah hamil 4 bulan. Siapa laki-laki yang menghamili kamu? Jawab! Ayah tahu dari mana? Dari suami kamu. Saya temukan surat dokter. Kamu! Mulut kamu itu bener-bener kayak cewek ya? Gak bisa diam! Aku bener-bener benci sama kamu. Aku bersumpah aku benci sama kamu. Demi kebaikan kamu, aku harus jujur. Demi Allah, Sarah. Jujur kamu bicara. Saya mencintai Sarah. Anak dalam kandungan bukan anak saya. Ketika bayi itu lahir, saya terima sebagai anak saya. Siapa laki-laki itu nak? Siapa? Siapapun laki-laki itu, Sarah. Kamu telah mempermalukan ayah, ibu, serta keluarga besar kita. Sekarang, jangan pernah lagi kamu menganggap ayah ini sebagai ayah kandungmu. Pergi kamu. Pergi! Sabar ayah. Tolong ayah jangan bicara seperti itu ayah. Ya Allah, hanya karena ayah malu dengan sikap Sarah yang berubah, ayah haramkan rumah ini buat dia. Sarah itu anak kandung kita satu-satunya ayah. Dia anak kita. Tolong ya. Ayah bilang kata-kata itu adalah doa. Ayah bilang kita jangan pernah kepancing. Karena emosi itu adalah pikiran kita yang gak benar kan ya. Tolong ya, tolong. Ya, ya. Saya ikhlas. Saya menjaga Sarah. Dan saya membahagiakan dunia dan akhirat. Kamu gak perlu membahagiakan saya dunia akhir. Karena di hati saya gak akan pernah nerima kamu. Di hati saya cuma ada Kemal. Kamu ngerti? Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari sini. Ayo pergi. Dan rumah ini akan halal. Kalau kamu sudah berubah, sekarang pergi. Oke, saya akan pergi. Dan berita ini akan beredar heboh, ayah. Berita ini akan beredar heboh seorang ustadz ternama telah mengusir anaknya karena anaknya telah mengumbar aibnya. Dan ini akan menjadi viral, ayah. Jangan pergi nak, jangan pergi. Jangan dimasukin omongan ayah ya nak. Saya lebih baik jadi anak iblis daripada jadi anak ayah. Ibu, ibu.